Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Dulurku dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai pada hari ke-29 bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 di bulan Mei ini. Gimana kabarnya puasa kita? Setelah kita nyampe di penghujung puasa kita, makin merasa gembira karena akan lebaran kah? Atau kita sedih karena ditinggalkan kekasih kita? Dua kondisi ini yang harus menjadi pertanyaan kita untuk ditanyakan pada diri sendiri, tentu bukan kepada orang lain. Ditanyakan kepada diri sendiri, dua kondisi, apakah kita sedih ataukah kita bahagia? Dua-duanya bukan masalah benar atau salah, tetapi inilah yang menggambarkan sesungguhnya kita menikmati atau tidak menikmati Ramadan. Ramadan untuk sebagian orang dianggap sebagai sang kekasih yang datang setahun sekali, yang dirindukan setiap kali akan datangnya, dan konon ditangisi ketika akan pergi. Kenapa saya bilang itu tidak bicara tentang salah atau benar? Karena ditangisi seperti apapun, Ramadan tetap akan pergi. Dan diri anggap pergi sekalipun tetap akan kembali jika kita diberi kesempatan oleh Allah bersua tahun depan lagi. Nah, masalahnya sekarang, jika kekasih datang dan dirindukan, itulah pasti karena sebab tertentu. Ramadan tentu dirindukan karena membawa oleh-oleh. Oleh-oleh Ramadan yang kita harapkan tersisa begitu Ramadan pergi tetap ada di kita. Oleh-oleh yang kita harapkan sebagai pusaka untuk menjalani hidup selama 11 bulan ke depan lagi. Apa itu oleh-olehnya? Kalau kita lihat tujuan puasa dulu, tujuan puasa nih, di sana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa seperti diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Apa tujuan utama? La'allakum tattaqun. Kita akan fokus pada tattaqun. Karena itu sesungguhnya inti dari oleh-oleh Ramadan. Kalau biasanya banyak orang juga yang bicara tentang Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul Qadar. Di kondisi normal banyak orang yang kemudian berbondong-bondong iktikaf selama 10 hari terakhir, atau bahkan mungkin 1 bulan. Kalau biasanya Rasulullah bahkan 1 bulan, untuk mengkhususkan diri benar-benar menikmati, berasyik masyuk dengan bermesraan dengan Ramadan. Nah, Lailatul Qadar adalah salah satu di antara kondisi spesial yang bisa didapatkan dalam paket oleh-oleh Ramadan itu. Nah, kalau kita kembali kepada ayat tadi tentang tujuan puasa, berarti tujuan adalah goal kita ketika puasa. Sekarang tadi sidang isbat menyatakan bahwa bulan puasa akan selesai, artinya Ramadan akan selesai dan hari raya akan jatuh pada hari Minggu tanggal 24. Berarti tinggal sehari besok kita akan menjalani atau bersama dengan Ramadan. Sudah pas waktunya kalau kita kemudian mengevaluasi, dapat belum kita dari kata-kata la'allakum tattaqun tadi? Dapat belum kita takwa? Kalau kita lihat dalam ayat lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka takwa lagi-lagi menjadi ukuran kemuliaan. Ramadan dianggap sebagai bulan yang mulia, sementara ukuran kemuliaannya adalah takwa. Banyak orang bicara takwa, bahkan setiap Jumat kita diajarkan untuk ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayo kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. But what the meaning of takwa?
Ma makna takwa? Apa artinya takwa? Bisa diartikan banyak hal. Takwa adalah rasa ketakutan dalam tanda kutip kepada Allah. Takut bukan takut pergi karena tidak suka, tapi juga takut karena yarju, karena benar-benar justru benar-benar mengharapkan keredaannya, sehingga takut untuk menyalahi larangannya, meninggalkan perintahnya, dan takut menjalani larangannya. Nah, tetapi dari sekian banyak ada beberapa kriteria takwa itu sebenarnya di dalam Al-Quran banyak, mulai dari seperti dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu kan bicara tentang orang-orang yang bertakwa, termasuk juga dalam Ali Imran ayat mulai dari 14 sampai ke 17, di sana juga disebutkan bagaimana tentang ciri-ciri orang bertakwa. Dari sekian itu, saya mau ada cerita gitu loh. Saya itu diajarin oleh Abi Mohtar untuk menyambung silaturahmi dengan guru-guru, termasuk guru-gurunya ayah saya, abi saya, guru dari guru saya. Beliau dulu pernah lama mondok di daerah Jombang. Salah satu kiai beliau itu ada seorang kiai sepuh di daerah Denanyar, dan saya meskipun beliau sudah lama keluar dari pondok, tapi saya diminta untuk menyambung silaturahmi. Suatu saat saya bertamu kepada beliau, Yai Sepuh ini, dan memang beliaunya luar biasa tawadhu, orangnya benar-benar mengajarkan kepada saya tentang bagaimana bersikap itu. Apa yang disebut attitude itu benar-benar saya dapat dari beliau. Nah, suatu saat kita bicara tentang takwa, beliau ngasih satu makna yang menurut saya teringat sampai sekarang. Ya. Menurut beliau takwa itu dari 4 huruf gitu katanya. Dari 4 huruf yang terdiri dari ta, qaf, waw, dan ya. Ta, qaf, waw, dan ya. Nah, beliau menerangkan dengan panjang lebar kepada saya tentang apa takwa. Beliau, ta itu adalah tawadhu. Ta itu adalah tawadhu. Seorang yang bertakwa itu tawadhu betul, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Baik hablu minallah wa hablu minan nas, baik vertikal, horizontal, ritual, sosial. Tawadhu. Nah, saya hubungkan dengan ajaran ayah saya, abi saya, guru saya. Beliau menganalogikan gini, Gus, manusia itu sebenarnya ke bumi ini, mil'us samawati wa mil'ul ardi, ini adalah kerajaannya Allah. Allah itu malikul mulk. Jadi rajanya di raja. Lahu mulkus samawati wa ardi. Baginya lah, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dalam konteks tawadhu, kita ini hadir di bumi adalah seperti kita sedang masuk dalam kerajaannya Allah. Langit dan bumi ini kerajaannya Allah. Analoginya gini, sampean dan saya misalnya diundang seorang raja, diundang seorang bupati atau seorang gubernur, lalu masuk ke istananya raja. Nah, di istana raja itu, lalu kita melihat kanan kiri ada perobatan maweh bagus, kita pelalatan, megang itu megang ini, malah ada yang kemudian megang perabotan kita masukin saku dan lain sebagainya. Ada raja di singgasananya, kita ya tolak-toleh tanpa tawadhu, boro-boro kemudian kita bersimpuh, masih aja sambil berdiri lari ke sana kemari. Kalau kita ngelihat fenomena ini seperti apa? Tidak sopan. Maka tawadhu kepada Allah, kita ini sedang berada di dalam kerajaannya Allah. Tawadhu kepada Allah adalah dengan tidak berperilaku rakus. Karena sebenarnya bumi, langit, dan seisinya ini milik Allah. Kok kita kemudian ini milikku, ini sertifikatku, ini milikku, sampai berantem dengan sesamanya. Ini sumber ladangku, ini tambangku, ini minyak. Itu milik Allah. Kita berada di dalam kerajaannya Allah. Kok nggak tawadhu? Blas. Salah satu ciri orang bertakwa adalah tawadhu juga kepada Allah. Tidak saja tawadhu ketika sholat, tapi juga tawadhu dalam perilaku sehari-hari, karena merasa dikenangi oleh Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang bertakwa itu orang yang selalu mengingat Allah pada saat berdiri, duduk maupun berbaring, selalu. Takwa, tawaduk kepada sesama, demikian pula pada sesama. Kita diajarkan itu. Wahfid janahaka, dan rendahkanlah sayapmu, kata Quran. Sudah kita merendahkan sayap. Kita mungkin DP, tawaduk, nunduk. Kalau di depan siapa? Pejabat. Kalau di depan sama konglomerat. Kalau di depan siapa? Artis yang terkenal. Gitu kan? Majikan yang kaya. Tapi kalau kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, enggak. Nah, ini berarti kita belum tawaduk secara utuh. Kita tawaduknya karena tahta, kita tawaduknya karena harta, kita tawaduknya karena status yang menempel di seseorang. Padahal tawaduk yang benar sebagai ciri bertakwa adalah itu tadi, rendahkanlah sayapmu kepada siapapun. Dan Rasulullah Muhammad SAW sudah memberi contoh kepada kita itu. Bisa. Kalau guru saya mengajarkan saya, Gus, siaplah diremehkan. Tapi saya belum bisa. Mungkin para pemirsa dimanapun bisa. Saya belum bisa. Terus terang, tawaduk ini jadi hal yang langka buat masih susah. Padahal ini menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Kemudian qaf, huruf yang kedua adalah qaf. Qaf ini adalah qanaah. Sang kiai tadi memberikan pelajaran kepada qanaah. Apa itu qanaah? Hati yang teriman, hati yang selalu menerima apapun yang Allah berikan. Tawakalnya udah level tinggi. Orang Jawa bilang nrimo ing pandum. Selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Dan salah satu bentuk ini adalah qanaah ini yang bisa membuat kita terlindung dari godaan setan. Ingat, setan ketika bersumpah di hadapan Tuhan, Tuhan, karena sudah Engkau tetapkan aku sesat, maka aku akan jerumuskan semua manusia, sehingga Engkau tidak mendapati hamba-Mu yang bersyukur. Bagaimana mencapai level syukur sehingga kita nggak kena godaan setan? Karena neriman, selalu menerima apapun yang diberikan Allah. Kita tetap bekerja keras, kita tetap berusaha mencapai hasil terbaik. Tapi dengan pemberian Allah, kita selalu melihat yang ke bawah dalam hal dunia, dalam hal ketakwaan melihat ke atas. Qanaah, tenang hatinya selalu itu. Qanaah, ya. Dan ini yang kemudian nanti bisa membuat dunia ini lebih damai. Ya. Yang ketiga adalah waw. Waw itu menurut beliau adalah waro atau wirai, sikap hati-hati. Orang yang bertakwa selalu berpikir sekian ratus kali sebelum bertindak satu kali. Orangnya benar-benar bukan hanya thinker, tapi juga doer. Bukan hanya pemikir, tapi juga pelaksana. Bukan hanya qaulan, tetapi wa amalan. Dalam konteks seperti apa? Dalam konteks dia sangat berhati-hati. Setiap gerakan, kegiatan, bahkan ketika mendengar, ketika melihat, ketika berbicara, enggak asal jeplak kata orang Jawa. Di tengah dunia yang penuh hoax seperti ini, ciri takwa yang wirai penting sekali itu. Orang yang bertakwa itu memiliki filter yang sangat kuat, enggak gampang kena hoax. Dan orang-orang seperti ini enggak gampang terpengaruh, enggak gampang terbawa dengan alur opini yang dibentuk untuk kepentingan tertentu. Enggak. Kenapa? Karena berdasarkan satu konsep. Al-Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan kebaikan. Karena mereka hanya mengikuti dhann, karena hanya mengikuti kebohongan. Maka orang-orang yang bertakwa selalu memfilter itu. Kenapa? Karena selalu anada innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan itu selalu ditanya. Jadi orang-orang beriman selalu mengikuti wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti apa yang kamu tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kenapa?
wirai. Ada berita, dok. Ternyata bohong. Dia tidak selalu kemudian tiba-tiba klik like, share. No. Dia selalu punya sumber berita sendiri. Sumber berita yang hasil verifikasi innas sam'a wal basar wal fu'ada tadi. Khawatir gitu. Nah, orang-orang bertakwa sudah begini tak kita. Dari sisi wirainya, dari sisi kehati-hatiannya. Sudah? Nah, kalau sudah kita nyampe di yang keempat, yakni yakin. Apa itu yakin? Satu konsep di mana kita benar-benar merasa mantap dengan pilihan pandangan kita. Pandangan tentang bagaimana kita how to connect, bagaimana kita how to interact, berinteraksi dengan yang lain, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Keyakinannya mantap tuh, gak gampang goyah. Terutama di dalam visi keakhiratannya, terutama dalam visi ketauhidan ketuhanannya, gak gampang. Tentang keakhiratan, dia gak gampang silo tuh oleh iming-iming dunia. Orang-orang semacam ini, insya Allah jauh dari perilaku korupsi, jauh dari perilaku tipu-tipu, jauh dari perilaku kepentingan-kepentingan instan yang membuat kemudian integritasnya hilang. Orang-orang yang punya keyakinan, apalagi yang sudah nyampe level hakul yakin, insya Allah punya visi yang berbeda. Visinya selalu out of box, selalu di luar kotak, selalu beyond limitation. Jadi dia selalu menembus batas. Kenapa? Karena sudah ada gambar dalam hatinya itu. Yakin betul antara dunia dan akhirat. Iming-iming dunia tidak akan kemudian bisa meruntuhkan keyakinan dia untuk tetap fokus. Saya harus berprestasi di dunia untuk kebahagiaan akhirat. Jelas itu, dunia, akhirat. Keyakinannya. Nah, antara tawaduk dulur, qanaah, wirai, yakin. Salah satu di antara itu mana yang sudah kita dapat dari 29 hari kita menjalani Ramadan? Saya belum bicara tentang banyak ciri takwa. Misalnya dalam surat Ali Imran, ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dia bisa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang berinfak ketika lapang maupun sempit. Itu salah satu ciri takwa juga. Bagaimana kita bisa berinfak ketika lapang maupun sempit? Ya tadi, kita punya qanaah tadi. Kita punya ketawaduan. Kita punya kewiraian. Kita punya keyakinan. Apalagi selanjutnya ayatnya, ciri orang bertakwa 34. Allah apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wirai itu hati-hati. Salah satu di antaranya adalah mampu menahan emosi. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah adalah bentuk dari sifat wirai. Apalagi wal 'afina 'anil nas. Dan mampu memaafkan orang yang bersalah. Dulur, kita mau mendekati lebaran. Biasanya orang lebaran saling memaafkan. Tapi jarang orang yang mau memulai memaafkan. Memulai meminta maaf. Gengsi katanya. Padahal nanti ada saat di mana tidak ada yang lebih bernilai daripada kata maaf. Saat kapan? Saat tubuh ini sudah tertimbun tanah kuburan. Maka itu dulur. Nah, ini berapa? Apa yang sudah kita dapat dari kata takwa ini? Ali Imran juga menyatakan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang as-sabirin was-sadiqin. Sabar. Orang-orang yang sabar. Sesabar apa kita? Terutama dalam menghadapi kondisi seperti ini. As-sadiqin, orang yang sodik, yang benar, yang selalu menyandarkan semua keputusan hidupnya pada aturan Tuhan. Wal qanitin, dan orang-orang yang taat. Setaat apa kita kepada Allah? Setaat apa kita kepada sunnatul Rasul? Ayo, ini pertanyaan-pertanyaan kita masukkan ke dalam diri sendiri. Wal munfiqin, dan orang-orang yang berinfak. Tadi kembali kepada ayat tadi, orang yang berinfak tidak menunggu kaya karena as-sarra wad-dharra, ketika lapang maupun sempit. Ya, misalnya tentang bersedekah ya. Kemarin tim kita yang dari Santana juga sudah beberapa kali Kak ya ke warga miskin, ke yatim. Nah, ternyata dalam surat Ad-Dahr itu disebutkan ada kriteria yang sering kita lupa tuh.
apa? Asyira. Jadi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, dan memberikan makan yang disuka itu kepada siapa? Pertama al-miskin. Ya, kepada orang-orang miskin. Yang kedua, yatim. Ya, sudah kita lakukan itu kemarin. Ternyata ada yang ketiga, asyira, orang yang dalam tawanan. Kalau kita sekarang mungkin bisa kita terjemahkan sebagai orang yang dalam penjara. Maka kemarin kita gerak tuh pada orang-orang yang di penjara. Kita bekerja sama dengan pihak lapas di daerah Tabanan untuk kemudian berbagi. Dan SPMA sudah berkali-kali itu melakukan itu. Pernah di lapas anak di Blitar, kemudian di Lamongan juga, dan sebagainya. Nah, ayo kita lakukan ini. Dalam merebut oleh-oleh Ramadan, salah satu cirinya adalah bertakwa. Dan salah satu ciri takwa adalah itu tadi. Lalu memaafkan, ini saatnya nih. Banyak orang yang di dalam medsos dan lain sebagainya. Kita jarang minta maaf. Yang ada malah berantem. Wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Sekarang marah, kalau dulu marah itu ketika ketemu, pandang mata-mata, nih dada gue, mana dada lu, kan gitu. Sekarang enggak, cukup dengan saling memandang di medsosnya marah. Jangan, kadang enggak saling memandang, cukup dengan melihat status gitu aja udah panas. Aduh, kita ini gampang panas banget sih, gitu. Nah, ini yang perlu kita rubah, ya. Jadi ciri-ciri ini sudah mana yang kita dapat dulu. Ini salah satu bentuk koreksi. Nah, dalam pada itu kita diajarin Rasulullah Muhammad SAW doa untuk memastikan kita mendapatkan itu. Hadis ini sahih. Doanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini ada korelasi dengan bahasan kita di awal. Rasulullah mengajarkan begini, ya Allah, tolonglah aku a'inni ala dzikrika, aku bisa menjadi orang yang ahli berzikir. Zikir kepadamu. Yang pertama. Yang kedua, wa syukrika, dan menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Tadi kan salah satu qanaah, kita harus bisa punya zikir. Yang ketiga, wa husni ibadatika, dan menjadi orang yang beribadah dengan baik, dengan kualitas yang baik kepadamu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mengajak kita untuk pertama menjadi ahli berzikir? Hanya dengan berzikirlah hati kita menjadi tenang. Hanya dengan berzikir. Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Itu janji Allah. Nah, maka kita ini dalam kondisi yang serba galau segala macam ini, zikir itu bisa membuat hati kita tenang, bisa menjadi hati kita tenang. Lalu yang kedua, ahli bersyukur. Ala dzikrika wa syukrika. Kenapa kita perlu bersyukur? Dulur, kondisi semacam ini, kalau kita nggak pakai dengan bersyukur, aduh malah pecah kepala ini rasanya. Syukur, banyak syukur. Ketika kita bisa bersyukur, insya Allah kita selalu bisa tangan di atas. Karena kalau kita nggak bisa bersyukur, sebanyak apapun yang kita punya, selalu tangan di bawah. Siapa yang tidak bisa mensyukuri apa yang sedikit, maka dia tidak akan pernah cukup dengan apa yang banyak. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan pernah cukup dengan yang banyak. Jiwa tomak terus tuh yang hadir. Maka Nabi mengajarkan kita untuk bagaimana mencapai tingkat takwa tadi dengan menjadi pribadi yang syakirin. Dan ingat, setan tadi mengatakan, hanya orang-orang yang bersyukur kepadamu Tuhan yang tidak bisa saya goda. Katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Siapa yang membelenggu? Ya kita. Kalau kita nggak bisa membelenggu, ya setan merajalela. Gimana cara membelenggunya? Dengan punya jiwa syukur. Yang ketiga adalah wa husni ibadatika, dan menjadi hamba-hamba yang husni ibadik. Orang-orang yang benar-benar apa? Baik kualitas ibadahnya. Jadi bukan sekali tak cuma sholat. Enggak. Ibadah itu ibadah ritual, juga ibadah sosial. Kenceng sholatnya, tapi ada tetangga nggak makan, kita diem, ya nggak husni ibadik. Kita puasanya kewenceng, tapi ada kucing minta makan kita tendang. Loh, sebentar, hati-hati, bisa jadi itu nanti ganjalan di sisi Allah. Maka dulur, saya ingin akhiri kajian kita ini dengan satu konsep refleksi itu. Bagaimana cara mencapai itu semua? Pusaka bulan Ramadan yang 3 tadi, yang takwa tadi, yang bercirikan 4 dan banyak lagi tadi,
itu harus kita pastikan kita pegang selama 11 bulan ke depan. Sampai nanti bertemu Ramadan lagi. Loh ya, dalam menjalani bulan ini kan kita lah diberi power nih. Di enforce, dikuatkan oleh Ramadan sehingga kita bisa puasa, sehingga kita bisa tahajud, sehingga kita bisa tadarus. Kalau hari-hari biasa kan tidak kuat. Berarti ada tenaga ekstra dari Ramadan ini. Lah gimana agar tenaga ekstra ini remain, tetap ada di kita ketika dia sudah pergi? Pusaka tadi harus kita pastikan ada. Caranya gimana? Tiru Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi ngapain? Dia mengkarantina diri. Mengkarantina diri, kalau dulu Ashabul Kahfi mengkarantina diri dari rajanya. Tapi sekarang kita mengkarantina diri dari kerusakan akhlak yang ada di sekitar kita. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau sekarang kita ketika di dunia, dijauhkan dari apa? Ya dari kerusakan yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya kuasa, ya dengan kekuasaan memerangi kemungkaran. Tapi kalau kita nggak bisa, dengan lisan, tulisan. Kalaupun nggak bisa, kita cukup membentengi diri, mengashabul kahfikan diri dan keluarga kita. Sebentar, bukan berarti kemudian saya mengajak untuk mengisolasi diri dari umum, bukan. Tetap secara fisik, secara lahir kita berinteraksi, bermasyarakat seperti biasa. Tetapi secara mindset, secara ideologi, kita punya visi dan misi tersendiri di dunia ini. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, di sana mukhlishina lahuddin. Kita benar-benar mukhlis. Ayo ajak anak istri kita, suami kita punya mindset yang spesial, punya paradigma yang benar-benar berdignity Islami, punya konsep yang mungkin meskipun anti mainstream tapi tetap bisa jalan. Tidak gampang termakan iklan, tidak mudah dijatuhkan oleh tantangan. Kita benar-benar bervisikan dunia sampai akhirat, nggak hanya dunia saja. Kita juga tidak malu meskipun sedikit. Karena apa? Di dalam gua sedikit itu kualitas, di luar gua banyak itu kuantitas. Nah, itu. Jadi jumlahnya itu hanya sekedar persoalan kuantitas. Kalau di dalam orang-orang yang spesial yang mampu mendedikasikan diri untuk mencapai level takwa tadi. Puasa adalah mengkarantina diri. Puasa adalah mengkarantina jiwa, melockdown jiwa sebagai latihan kita. Saya rasa itu dulur refleksi kita satu hari menjelang hari raya. Sudahkah kita memiliki hasil dari takwa yang kita sebutkan? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, kata Tuhan. Berarti kalau kita berpuasa 29 hari dan belum dapat takwa, puasa kita gimana dong? Itu mungkin yang disebut Rasulullah. Ada nanti orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Jangan sampai menjadi yang seperti itu. Dan saya berhusnudon, saya berpositif thinking, dulur-dulurku pemirsa dimanapun, insya Allah mudah-mudahan saya doakan mendapatkan ciri takwa itu. Yang tawadhu, yang qanaah, yang wirai, yang yakin akan kehidupan kita. Dulur, bersama saya dengan Gus Glory di Denpasar, saya ajak meraih itu. Masih ada kesempatan satu hari lagi. Maksimalkan betul, fokuskan betul, minta kepada Tuhan betul. Pusaka itu bernama takwa itu tidak saja hanya dalam sebutan, tetapi dalam perilaku keseharian. Bisa dulur? Insya Allah. Saling mendukung, saling menguatkan. Ajak diri, ajak keluarga, bikin benteng secara ideologi, bikin benteng secara rohani. Ajak keluarga untuk menyepakati hal-hal yang sifatnya values, sifatnya nilai-nilai ketuhanan di dalam diri dan keluarga kita, biar nggak terbawa kepada arus hedonisme yang sedang melanda. Insya Allah dengan begitu idola kita jelas, role model kita jelas, patron hidup kita bagaimana juga jelas, biar nggak gampang terombak-ambikkan oleh zaman. Saya rasa 30 atau sekian menit kita berdiskusi malam ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, dan mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Selamat berlebaran. Tidak penting apakah sampean mudik atau pulang.